Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Asyhadu an Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat dan terutama nikmat iman dan Islam. Rasa syukur kita hendaknya marilah kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan takwa seperti itulah insyaallah akan mengantarkan kita pada kehidupan yang bahagia, selamat dunia akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, Jumat ini merupakan Jumat pertama di bulan Muharram, atau kita memasuki di tahun baru Hijriah 1446. Karena itu khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema falsafah hijrah dalam kehidupan. Sebagaimana kita ketahui, hijrah merupakan satu momen yang sangat penting dalam sejarah Islam. Makanya hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah menjadi titik awal sebagai perhitungan kalender Islam. Nah, perlu kita tahu bahwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah membawa semangat juang keimanan dan ketakwaan sekaligus dalam rangka menjalankan nilai-nilai ajaran Islam yang paripurna. Mengingat di Mekah saat itu mendapat tantangan, tekanan, bahkan tidak sedikit sahabat, bahkan Nabi sendiri mendapatkan tekanan baik yang sifatnya batin maupun lahir. Karena itulah maka Nabi hijrah ke Madinah, yang tentu ini semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat tadi, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, maka Islam berkembang, Islam pesat. Maka dari itulah Madinah dikenal Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, karena cahaya Islam dari Madinah terpancar ke seluruh dunia. Jemaah Jumat rahimakumullah, hijrah itu ada dua, yaitu hijrah yang sifatnya jasmaniah, ada juga hijrah batiniah. Yang pertama, hijrah jasmaniah, yang tentu keterkaitannya dengan fisik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah demi mengharapkan ridho Allah dan sekaligus demi untuk melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Oleh karena itu, ini pun menjadi pelajaran bagi kita. Andai kata kita tinggal di sebuah tempat, kemudian kita terhalang untuk melaksanakan
pindah ke tempat yang aman, tempat yang bisa untuk menunaikan amal ibadah, menjalankan syariat Islam dengan baik. Namun tentu kita tidak semuanya untuk melakukan hal itu, tetapi hijrah tetap berlaku, falsafahnya tetap berjalan. Maka dari itulah khatib katakan hijrah dalam kehidupan. Nah, maka hijrah yang kedua adalah hijrah batinnya. Nah, batinnya ini ada beberapa. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah. Hijrah yang keterkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Dalam hal ini adalah nilai-nilai keimanan ketakwaan. Manakala, maaf, mungkin tahun kemarin keyakinan kita lemah, iman takwa kita lemah, mari kita tingkatkan, mari kita hijrah untuk kuatkan iman takwa kita. Dan keterkaitan dengan i'tiqad ataupun iman takwa itu adanya di hati, maka bisa disebut juga hijrah qalbiyah, keterkaitan dengan hati nurani kita. Maka dari itulah hendaknya mari kita tanamkan di dalam hati kita yakin seyakin-yakinnya dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita cinta Allah dan Rasulnya. Dengan cara apa? Tentu kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan melalui Rasulullah SAW. Inilah hijrah i'tiqadiyah atau qalbiyah. Kemudian yang kedua adalah hijrah fikriyah, hijrah yang keterkaitannya dengan akal pikiran. Kenapa? Karena sekarang banyak hal-hal yang bisa merusak akal pikiran kita. Maaf, sekarang sudah banyak fenomena-fenomena yang merusak akal. Minuman keras, narkoba, bahkan judi online itu merusak akal sehat. Maka dari itulah hendaknya mari kita teguhkan dan kita berusaha untuk pola pikir yang baik. Itulah Al-Quran juga banyak menyinggung. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Kita diingatkan, apa kamu tidak berakal? Apa kamu tidak berpikir? Ya, bahkan disebutkan di ulil albab, kita sebagai orang yang punya akal pikiran sehat. Nah, oleh karena itulah hendaknya mari kita hijrah dengan akal pikiran kita yang baik. Maka sering kita sebut dengan adanya positive thinking, ya. Tidak terjadi dengan negatif thinkingnya. Andai kata itu berlaku kemarin, kita lupa. Maka itulah hendaknya hari ini, tahun ini harus lebih baik. Makanya Nabi katakan, "Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang rabih, orang yang beruntung. Bahkan ada tersama, apa kata Nabi? "Wa man kana yaumu misla amsihi fahuwa maqbulun." Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Ibarat orang yang berdagang berniaga, tidak dapat untung, hanya pulang modal, itu tenaga tidak dibayar, hanya menjadi pelajar, rugi. Bahkan yang lebih rugi lagi, lebih celaka lagi, kata Nabi, "Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih buruk dari hari kemarin, tahun kemarin, maka orang itu termasuk mal'un, terlaknat. Nah, oleh karena itulah hendaknya mari kita berusaha untuk lebih baik, menjadi orang yang ke depan semakin baik. Nah, karena itulah hati dan pikiran kita harus kita tata untuk maju ke depan, untuk mengarungi kehidupan yang tentunya sesuai dengan syariat agama Islam yang akan membawa keselamatan, kebahagiaan. Kemudian yang berikutnya adalah hijrah amaliyah, keterkaitan dengan amal perbuatan kita. Oleh karena itulah, andaikan kita
Kemarin sudah diajarkan introspeksi di akhir tahun, ya. Makanya kita baca doa akhir tahun. Kemudian masuk tahun baru kita doa di awal tahun. Coba kita muhasabah. Tahun kemarin adakah perbuatan-perbuatan kita yang kurang atau mungkin ibadahnya kurang? Kita perbaiki, kita rubah, hendaknya untuk yang lebih baik. Dan amaliyah inilah yang insya Allah akan senantiasa memberikan balasan. Kebaikan, keburukan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita berusaha untuk berbuat baik, untuk menjadi hamba Allah yang selamat, bahagia dunia akhirat. Oleh karena itulah Nabi ingatkan kepada kita bahwa Allah tidak akan melihat jenis seseorang, tidak melihat rupa seseorang, tidak melihat cantik, ganteng ataupun tidak, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatannya. Kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jenis seseorang, laki ataupun perempuan, ya, tampan ataupun tidak, cantik ataupun tidak, tapi yang Allah lihat adalah hatinya dan amal perbuatannya. Maka dari itulah hendaknya kita hijrah hatinya, hijrah qalbiyah, dan juga hijrah amaliyah. Tentu amaliyah yang amilus sholihah. Kenapa? Kalau tidak begitu, maka kita akan menjadi Allah yang rugi. Ayat Al-Quran yang senantiasa kita hafal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali illal ladzina amanu, orang yang beriman. Nah, berarti orang yang qalbiyahnya itu bagus, etikanya bagus. Di samping itu wa amilus sholihah, dan amal soleh. Semua perbuatannya itu selalu orientasi kepada amal soleh. Kemudian dia senantiasa mengingatkan wasiat tentang kebaikan yang hak dan menyampaikan tentang kesabaran, karena kehidupan ini pasti ada tantangan dan rintangan. Itulah hamba Allah yang selamat. Nah, oleh karena itulah mari kita hendaknya hijrah pada jalan yang Allah ridhoi, jalan yang bawa keselamatan, dan berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah larangi. Sebagaimana dikatakan, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an, rawahul Bukhari. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Berarti kita selalu melaksanakan yang Allah perintahkan, dan kita berusaha menjauhi apa yang dilarang. Nah, itulah insyaallah kita menjadi hamba Allah yang hijrah pada jalan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, amal yang lebih baik, yang insyaallah akan menghantarkan kita masuk ke dalam golongan hamba Allah yang insyaallah sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, pada akhirnya wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku. Siapa yang dimaksud kelompok hamba-hambaku? Yaitu para nabi, ya, para siddiqin, syuhada, as-sholihin. Nah, di akhirnya wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjelarang-larangnya, dan kita insyaallah kembali kepada Allah dan masuk ke dalam surga yang Allah janjikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita munajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan iman takwa kita, kekuatan lahir batin kita untuk dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan andai kata tahun kemarin ada kekurangan, mari kita untuk perbaiki dan kita hijrah pada jalan yang Allah ridhoi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.